Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penulisan unsur serapan dengan anggota saya sendiri Alivia Nur Hasanah dan Ahyanda Robi, Alia Aulia, Amelia Anjeli, Ayu Ririn Putri Hapsari, Febe Rebekah, dan Muhammad Fauzi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzi. Oke, terima kasih Pia. Di sini ada definisi. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain. Berdasarkan kaidah bahasa penerimaan KBI 5 2016, Kerida Kelasan 2011 112 bahwa kata serapan dinamakan kata pinjaman. Maksud dari kata pinjaman adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain dan kemudian sedikit banyaknya disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri. Menurut pendapat Cair 2008-239, penyerapan adalah bentuk pengambilan kosakata dari bahasa asing Eropa seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan sebagainya, maupun bahasa Asia seperti bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, dan sebagainya, termasuk dari bahasa-bahasa Nusantara seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bali, dan sebagainya. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kata serapan adalah bahasa lain yang dipinjam dan disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri atau penerimanya. Oke, next. Nah, di sini berdasarkan taraf integrasinya. Di sini ada satu serapan pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya res hufle do I homfre I am shoot sok. Nah, ya gitulah. Nah, unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi baik penulisannya dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur serapan pinjaman yang mengucapkan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperti atau disesuaikan dengan pedoman umum. Pembentukan istilah edisi ketiga sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan bentuk asalnya. EYD 2013 21. Oke, akan dibacakan oleh PB. Proses masuknya kata serapan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, adopsi. Proses adopsi adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, Lotdog, Shuttlecock, Reshuffle, Plaza, Supermarket, Swiknyo, dan Anang Santoso 2008. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna asing itu, sedangkan ejaan dan cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Tiga, pungutan. Masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep terjemahan, di mana kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah makna kata tersebut.
Yang keempat, kreasi. Cara kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada pada sumbernya. Kemudian, ia mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sekilas mirip penerjemahan, namun cara terakhir ini memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Mungkin saja kata yang dalam bahasa aslinya itu terdiri atas satu kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata atau lebih. Contohnya, efektif menjadi berhasil guna, shuttle menjadi ulang-alik, dan spare parts menjadi suku cadang. Selanjutnya, saya berikan kepada orang selanjutnya. Oke, di sini ada contoh kata serapan. Yang pertama ada bahasa Sanskerta, ada agama atau din, artinya tradisi suci. Yang kedua ada aksara, artinya huruf. Yang ketiga aneka, artinya macam-macam. Yang keempat ada baca atau dalam bahasa Sanskertanya vaca, artinya mengartikan tulisan. Yang kelima ada bagai, dalam bahasa Sanskertanya baga, artinya mirip. Yang kedua ada bahasa Belanda. Yang pertama ada absensi atau absenti, terus ada akademi, ada balada, balade, ada bangkrut, terus yang terakhir ada coklat atau cokolade. Terus ada bahasa Inggris. Yang pertama ada account, artinya akun. Yang kedua ada aktivis, artinya aktivis. Yang ketiga ada kampus. Yang keempat ada bom. Yang kelima ada calm. Yang terakhir ada bahasa Arab. Yang pertama abad, artinya 100 tahun. Yang kedua ada alam, artinya dunia. Yang ketiga ada abjad, artinya aksara. Yang keempat ada bab, artinya pasal atau sarga. Yang kelima ada badan, artinya tubuh. Selanjutnya ada macam-macam kata serapan. Di sini ada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk berkomunikasi. Bahasa ini dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh pemakai bahasa Indonesia. Di bawah ini adalah contoh kata-kata bahasa Inggris yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada application, artinya aplikasi. Yang kedua ada aktor, artinya aktor. Yang ketiga ada akuarium, artinya akuarium. Selanjutnya ada bahasa Belanda. Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Lamanya bangsa Belanda menduduki Indonesia memungkinkan bahasa Belanda terserap ke dalam bahasa Indonesia dan secara tidak sadar kita telah mengambil dan menggunakan kata-kata dari bahasa Belanda tersebut. Berikut ini adalah contoh kata serapan yang diambil dari bahasa Belanda. Yang pertama ada amateur, artinya amatir. Yang kedua ada aklamasi, artinya aklamasi. Dan yang terakhir ada berichten, artinya berita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Ririn. Oke, selanjutnya ada bahasa Jawa kuno. Bahasa Indonesia juga menyerap kata-kata Jawa kuno atau bahasa Sanskerta dikarenakan kebudayaan Jawa merupakan pusat perkembangan kebudayaan di Indonesia pada zaman dahulu. Penyerapan ini juga akibatnya masih lekatnya orang-orang Jawa dengan bahasa mereka, sehingga mereka tetap menggunakan bahasanya walaupun zaman telah berkembang. Oleh karena itu, seringnya penggunaan bahasa Jawa, bahasa ini menjadi umum di masyarakat dan secara tak sadar digunakan secara luas. Berikut ada contoh kata serapan dari bahasa Jawa kuno. Yang pertama ada coba atau coba, yang kedua ada cahaya atau cahaya, dan yang ketiga ada ajian atau mantra. Selanjutnya ada bahasa Arab.
Ada dua faktor yang menjadi penyebab diserapnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bangsa Arab sering melakukan perdagangan di Indonesia serta berinteraksi dengan penduduk pribumi, dan Arab adalah negara tempat berasalnya agama mayoritas di Indonesia. Berikut ada contoh dari bahasa Arab. Yang pertama ada abad atau abad, yang kedua ada halal atau halal, dan yang ketiga ada magalatun atau makalah. Next. Nah, di sini ada bahasa-bahasa lain. Bahasa lain adalah bahasa yang terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan porsi yang sedikit dibandingkan dengan bahasa-bahasa di atas. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa Cina, Portugis, Tamil, dan Parsi. Berikut ada contoh-contoh dari bahasa-bahasa itu. Yang pertama ada bakiak atau bakiak dari bahasa Cina. Yang kedua ada banco atau bangku dari bahasa Portugis. Yang ketiga ada ulogam atau logam dari bahasa Tamil. Dan yang keempat ada istana atau istana dari bahasa Parsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahyan. Oke, selanjutnya dampak penggunaan. Seringnya masyarakat menggunakan kata-kata serapan dapat menimbulkan dampak positif juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif penggunaan kata serapan yaitu masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah-istilah asing agar dikatakan lebih gaul dan sebagainya. Dampak positif lainnya adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesia berarti potongan harga. Selanjutnya dampak negatif, penggunaan kata serapan yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat, dan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan bahkan bangsa Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alivia. Oke, dari pembahasan yang teman-teman saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.